Selamat datang di video tutorial 7sys. Pada video kali ini, kita akan membahas modul Foreign Exchange Revaluation pada menu General Ledger. Modul ini berfungsi untuk menghitung dan mencatat selisih kurs mata uang asing terhadap transaksi yang belum selesai prosesnya, serta secara otomatis membentuk jurnal penyesuaian di akhir periode. Foreign Exchange Revaluation digunakan untuk menilai kembali transaksi dalam mata uang asing berdasarkan kurs yang berlaku di akhir periode pelaporan. Selisih antara kurs transaksi awal dengan kurs akhir periode akan menghasilkan laba atau rugi selisih kurs, tergantung arah perubahan nilai tukar. Untuk mengakses modul ini, buka Financial General Ledger Foreign Exchange Revaluation. Transaksi yang direvaluasi antara lain PO Receipt dan PO Return yang belum dibuatkan API Invoice, API Invoice yang belum dibayar melalui API Payment, AR Invoice yang belum diterima pembayarannya melalui AR Payment. Sebagai contoh, jika terdapat PO Receipt dengan kurs 16.500 saat dibuat dan di akhir bulan kurs berubah menjadi 16.000, maka sistem akan menghitung selisih 500 sebagai nilai revaluasi. Modul ini menampilkan 4 kelompok data. 1. Purchase Receipt menampilkan transaksi penerimaan barang dari supplier. Sistem akan menghitung nilai revaluasi berdasarkan rumus. Di hasil perkalian antara jumlah quantity yang masih open dengan harga satuan pada purchase order, cost PO, lalu dikalikan lagi dengan rasio antara kurs transaksi, exchange rate, terhadap kurs hari ini, exchange rate today. 2. Purchase Return menampilkan transaksi retur pembelian yang belum dibuatkan AP Invoice. Rumus perhitungan sama seperti Purchase Receipt. 3. AP Invoice menampilkan hutang usaha yang belum dibayar. Revaluation value sama dengan outstanding dikalikan dengan exchange rate dibagi exchange rate today. 4. AR Invoice menampilkan piutang usaha yang belum diterima pembayarannya. Rumusnya sama, yaitu outstanding dikalikan dengan exchange rate dibagi exchange rate today. Sebelum menampilkan data yang akan direvaluasi, isi kolom berikut. Entity, nama entitas perusahaan. Currency, mata uang transaksi yang akan direvaluasi. Effective date, tanggal revaluasi dilakukan. Exchange rate, nilai kurs akhir periode yang diambil otomatis dari menu exchange rate. Setelah itu, klik tombol retrieve untuk menampilkan data. Untuk melakukan revaluasi, checklist kolom selection untuk memilih data yang akan direvaluasi. Jika ingin merevaluasi satu data, checklist satu data saja. Lakukan hal yang sama di semua tab. Purchase Return, API Invoice, AR Invoice. Klik tombol Revaluation Selection Data untuk memproses revaluasi. Setelah revaluasi dilakukan, sistem akan membentuk jurnal otomatis sesuai jenis transaksi dan arah nilai revaluasi. Untuk PO Receipt, jika revaluation value lebih besar dari 0, maka jurnal yang terbentuk adalah debit, akun hutang PO Receipt dan kredit, selisih kurs, unrealized exchange gain by. Namun, jika revaluation value lebih kecil dari 0, maka jurnal yang terbentuk adalah debit, selisih kurs, unrealized exchange loss by, dan kredit, akun hutang PO Receipt. Selanjutnya, untuk PO Return, jika revaluation value lebih besar dari 0, maka jurnal yang terbentuk adalah debit, selisih kurs, unrealized exchange loss by, dan kredit, akun hutang PO Receipt. Sebaliknya, jika revaluation value lebih kecil dari 0, maka jurnal yang terbentuk adalah debit, akun hutang PO Receipt, dan kredit, selisih kurs, unrealized exchange gain by. Untuk API Invoice, jika revaluation value lebih besar dari 0, maka jurnal yang terbentuk adalah debit, selisih kurs, unrealized exchange loss by, dan kredit, akun hutang. Jika revaluation value lebih kecil dari 0,
maka jurnalnya adalah debit, akun hutang, dan kredit, selisih kurs, unrealized exchange gain by. Terakhir, untuk AKR invoice. Jika revaluation value lebih besar dari 0, maka jurnal yang terbentuk adalah debit, akun piutang, dan kredit, selisih kurs unrealized exchange gain by. Sebaliknya, jika revaluation value lebih kecil dari 0, maka jurnalnya adalah debit, selisih kurs unrealized exchange loss by, dan kredit, account piutang. Setelah revaluasi dilakukan, sistem akan memperbarui nilai exchange rate pada transaksi terkait. Kolom kurs transaksi akan berubah menjadi kurs revaluasi terbaru dan nilai total transaksi ikut disesuaikan. Update ini berlaku untuk PO receipt, PO return, AP invoice, AR invoice. Dengan modul Foreign Exchange Revaluation, perusahaan dapat mencatat selisih kurs mata uang asing secara otomatis dan akurat di akhir periode. Proses ini memastikan bahwa nilai hutang dan piutang dalam laporan keuangan selalu sesuai dengan kurs terkini, menjaga akurasi dan konsistensi pelaporan keuangan. Demikian tutorial Foreign Exchange Revaluation di Sifensys. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.